Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat bering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab ke-253. Pada bab ke-253, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin membawakan judul Bab Karamatul Awliya wa Fadluhum. Bab tentang karamah para wali dan keutamaan mereka. Bab berkaitan dengan karamah para wali dan keutamaan mereka. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Karamah adalah bentuk pemuliaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Karamah adalah bentuk pemuliaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, sehingga Allah Ta'ala berikan kepada mereka kejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia, kejadian-kejadian luar biasa sebagai bentuk pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran yang banyak sekali menjelaskan tentang contoh-contoh karamah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan karamah kepada hamba-hambanya. Dan poin terkait karamah ini jamaah diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Jadi permasalahan karamah ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan diingkari pula oleh orang-orang
yang terpengaruh ilmu filsafat. Mereka menolak adanya karomah para wali dengan alasan bahwasannya karomah tersebut tidak masuk akal. Yang mereka tolak bukan hanya karomah, masalah sihir mereka juga menolaknya. Sekali lagi dengan alasan bahwasannya hal tersebut tidak masuk akal. Dan mereka mengatakan kalau seandainya karomah itu ada, maka manusia akan susah membedakan antara karomah dan mukjizat. Sehingga mereka menolak adanya karomah. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan akan adanya karomah. Kalau seandainya kita membuka kitab-kitab akidah, kita akan dapati dalam kitab-kitab tersebut pembahasan khusus tentang karomah. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah at-tasdiqu bi karamatil awliya, membenarkan akan adanya karomah-karomah para wali. Jadi di antara pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah membenarkan akan adanya karomah-karomah para wali. Wa ma yajrillahu ala aidihim min khawarikil adat, dan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dari hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, min anwa'il ulum wal mukasyafat, berbagai macam ilmu dan mukasyafah. Mukasyafah itu disingkat baginya apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Wa anwa'il qudrah wa ta'thirat, berbagai macam kemampuan dan pengaruh sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kal maksuri an salifil umam fi suratil kahfi wa ghairiha, sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan atau diriwayatkan dari umat-umat terdahulu seperti apa yang terjadi, apa yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Jadi jamaah, intinya bahwasannya karomah itu diyakini oleh siapa? Ahlussunnah. Di antara yang mengingkari akan adanya karomah siapa? Mu'tazilah. Mereka beralasan kalau ada karomah maka masyarakat tidak bisa membedakan mana karomah, mana mukjizat. Lalu apa itu karomah? Karomah secara bahasa adalah pemuliaan. Secara bahasa adalah pemuliaan. Akrama yukrimu ikroman, memuliakan. Akrama yukrimu ikroman karomatan. Jadi karomah secara bahasa itu artinya adalah pemuliaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrin. Siapa yang Allah Ta'ala hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakan. Jadi secara bahasa karomah itu artinya apa? Pemuliaan. Adapun secara istilah, maka karomah adalah bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Dengan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kejadian-kejadian luar biasa sebagai bentuk pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya. Jadi karomah itu adalah pemuliaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Bentuknya apa? Allah Ta'ala berikan kejadian-kejadian luar biasa itu sebagai pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya. Jadi ringkasnya jamaah, karomah itu adalah pemuliaan dari Allah Ta'ala berupa apa? Berupa hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Maka disebut dengan khawarikul adah. Khawarik itu artinya adalah yang menyobek. Adah itu artinya kebiasaan. Jadi merobek kebiasaan manusia. Di luar kebiasaan manusia pada
umumnya. Dan karomah tersebut Allah Ta'ala berikan sebagai bentuk pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya. Jadi ringkasnya jamaah, karomah adalah bentuk pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sekarang kita masuki ayat yang pertama, Al-Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak bersedih hati. Jadi wali-wali Allah itu mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi wali-wali Allah itu jamaah menggabungkan antara dua hal. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua takwa. Apa balasan bagi mereka? Kata Allah Ta'ala, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam ayat ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah siapa wali Allah. Siapa wali Allah. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasannya wali Allah atau wali secara bahasa jamaah itu dari kata walayah. Walayah itu artinya adalah kecintaan. Jadi ada walayah, ada wilayah. Kalau walayah itu kecintaan, kalau wilayah itu kekuasaan. Sedangkan kata al-wali, jamaknya siapa? Aulia, itu dari kata apa? Wilayah. Berarti wali itu artinya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Saya ulangi, wali itu dari kata wilayah. Walayah. Kalau walayah itu apa? Kecintaan. Kalau kasroh wilayah kekuasaan. Dan wali itu dari kata walayah yang artinya adalah kecintaan, sehingga wali itu secara bahasa artinya adalah orang yang dicintai. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mendefinisikan siapa itu wali. Kata Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka adalah orang yang menggabungkan antara dua sifat. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah apa? Takwa. Berarti wali Allah itu adalah al-mu'min at-taqi. Wali Allah itu adalah al-mu'min at-taqi. Siapa wali Allah? Al-mu'min at-taqi. Wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Makanya dalam hadis qudsi yang dikenal dengan hadis wali, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Sekali lagi, apa arti wali? Orang yang dicintai. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Setelah Allah menjelaskan bahwasannya Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang memusuhi wali Allah, Allah sebutkan sifat wali setelahnya. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelahnya Allah sebutkan sifat wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang rajin menjalankan amalan-amalan wajib
Mereka juga rajin menjalankan amalan-amalan apa? Sunnah. Berarti wali Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ciri mereka adalah beriman dan bertakwa. Berarti semua orang bisa menjadi wali, siapapun dia. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik orang kaya maupun sederhana. Baik orang terpandang maupun biasa saja. Baik ustadz maupun santri. Baik ahli agama maupun orang awam. Siapapun bisa menjadi wali. Syaratnya dua. Apa jamaah? Iman dan takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen jadi wali? Pengen nggak? Sudah ya? Ya. Sudah Ustaz. Wali apa? Wali murid. Jadi kalau dengar kata wali, maka fahamilah bahwasannya wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allahu Azza wa Jalla. Bagaimana sifat mereka? Sifat mereka adalah menggabungkan antara apa? Iman dan takwa. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Oleh karena itu, wali ini jamaah bertingkat-tingkat. Jadi wali Allah itu tidak satu tingkatan. Semakin kuat imannya, semakin kuat ketakwaannya, maka akan semakin tinggi kedudukan apanya? Kewaliannya. Jadi seorang itu tingkatan walinya itu bertingkat-tingkat. Semakin dia beriman kepada Allah, semakin dia bertakwa kepada Allah, maka akan semakin besar kecintaan Allah Ta'ala kepadanya. Maka ini membantah orang-orang yang menganggap bahwasannya di sana ada wali majdub. Apa wali majdub? Wali majdub. Mana mungkin orang yang dicintai oleh Allah kemudian jadi apa? Gila. Siapa yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala? Orang-orang yang dianggap wali majdub atau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kewalian mereka di sisi Allah Ta'ala lebih tinggi daripada mereka. Namun bersamaan hal itu jamaah, tidak ada satupun dari para sahabat mereka menjadi apa? Wali majdub. Orang wali itu orang yang menggabungkan antara iman dan bertakwa. Orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mana mungkin orang yang dicintai oleh Allah menjadi apa? Gila. Ini poin yang pertama, bahwasannya wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan balasan mereka di dunia maupun di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak takut dan mereka juga tidak sedih. Pertanyaannya, mereka tidak takut, mereka tidak sedih, ini di dunia atau di akhirat? Dunia atau akhirat? Dunia dan akhirat. Apakah wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah di dunia, mereka nggak pernah sedih, nggak pernah takut? Sedih dan takut enggak? Katanya dunia dan akhirat. Dunia atau akhirat? Kata Allah kan wali-wali Allah mereka nggak takut, nggak sedih. Pertanyaannya, mereka nggak takut, nggak sedih ini di dunia atau di akhirat? Dunia, akhirat. Pertanyaan berikutnya, wali-wali Allah di dunia takut sama sedih enggak? Berarti di akhirat tak berarti? Dunia atau akhirat? Dunia akhirat ya. Ini saya kunci jawabannya. Ya, dunia, akhirat. Pertanyaan berikutnya, wali-wali Allah di dunia takut dan sedih enggak? Iya. Berarti dunia atau akhirat? Jawabannya adalah di dunia dan di akhirat. Hanya saja
karena dunia ini adalah tempat ujian, sehingga wali-wali Allah tetap mereka dihinggapi rasa takut dan dihinggapi rasa sedih. Namun kesedihan mereka tidak berlarut-larut. Rasa takut mereka juga tidak berlarut-larut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia pernah sedih tidak jemaah? Pernah. Kalau sering wallahu a'lam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah. Kapan beliau sedih? Di antaranya ketika wafatnya siapa? Khadijah. Wafatnya Aisyah nggak menangis, Pak. Wafatnya Khadijah. Yang dimana Khadijah ini jamaah mengorbankan segalanya, harta, tenaga, waktu, semuanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika wafatnya Khadijah, Nabi sedihnya luar biasa. Di tahun yang sama wafat pula pamannya Abu Thalib. Jadi Khadijah sebagai penenang beliau di dalam rumah, pelindung beliau di dalam rumah. Ketika di luar rumah yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan kafir Quraisy siapa? Abu Thalib. Maka ketika meninggal Khadijah, meninggal pula Abu Thalib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Sehingga beliau pergi ke Taif untuk mencari lahan dakwah baru. Ternyata sampai di Taif, apa yang terjadi? Penolakan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga pernah bersedih. Namun kesedihan beliau tidak berlarut-larut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersedih ketika wafat putranya siapa? Ibrahim. Ibrahim dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ketika wafat putranya Nabi Muhammad Ibrahim, yang dimana Ibrahim ini jamaah lahir waktu terjadi apa? Gerhana. Sehingga manusia mengaitkan gerhana itu dengan lahirnya orang hebat. Ini Nabi SAW mengingkari keyakinan mereka. Ketika wafatnya Ibrahim, Nabi SAW sedih. Sehingga para sahabat mengatakan, "Anta ya Rasulullah, kamu juga sedih ya Rasulullah. Engkau juga menangis ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan, walakin la naqulu illa ma yurdillah." Mata ini mengalirkan air mata, hati ini sedih, akan tetapi lisan tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sedih di dunia. Jadi di dunia wali-wali Allah tetap sedih, hanya saja sedihnya tidak apa? Berlarut-larut. Begitu pula mereka juga masih khawatir di dunia. Namun kekhawatiran mereka tidak berlarut-larut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah ketika perang Badar, beliau khawatir enggak? Khawatir. Gimana tidak? Beliau awalnya bersiap-siap untuk melawan, menghadang rombongannya Abu Sufyan, yang mereka adalah kafilah dagang, yang jumlah mereka lebih sedikit, perlengkapan mereka bukan perlengkapan untuk apa? Untuk perang. Namun Allah Ta'ala takdirkan justru melawan kafir Quraisy yang mereka memang tujuan awal untuk apa? Berperang. Sehingga 300 melawan kurang lebih 1000 dengan peralatan yang lengkap versi zaman itu jamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang beliau berdoa terus. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, kita semua tidur kecuali Nabi yang nggak tidur. Ngapain? Doa. Jadi semalaman Nabi SAW tidur. Semalaman Nabi SAW berdoa. Ketika perang beliau juga berdoa. Beliau khawatir. Namun kekhawatiran beliau tidak berlarut-larut. Setelah tidak lama setelah itu, Allah Ta'ala berikan kepada beliau apa? Kemenangan. Jadi di dunia jamaah, wali-wali Allah mereka tetap takut, mereka tetap sedih. Hanya saja rasa takut mereka, rasa sedih mereka tidak apa? Berlarut. Allah Ta'ala turunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Kemudian Allah Ta'ala turunkan di hati-hati orang-orang yang beriman ketenangan. Ini di dunia. Adapun di akhirat jamaah,
maka wali-wali Allah itu sama sekali tidak merasakan sedih, tidak pula merasakan takut. Jadi ringkasnya jamaah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut, tidak merasa sedih di dunia maupun di akhirat. Hanya saja di dunia, karena dunia tempat ujian, mereka tetap takut, mereka tetap sedih, hanya saja tidak apa? Berlarut-larut. Adapun di akhirat, maka mereka mendapatkan ketenangan, mereka tidak takut, mereka tidak sedih sama sekali. Ini ayat yang pertama. Sekarang kita masuki ayat yang kedua. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Dan apabila kamu telah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, fa'u ilal kahfi, maka berlindunglah kamu ke dalam gua. Jadi al-kahfi itu artinya apa? Gua, bukan gua al-kahfi, tapi al-kahfi itu ya artinya gua. Yansyur lakum rabbukum mir rahmatihi, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. Sedang mereka berada di tempat yang luas dalam gua itu, yang demikian itu adalah sebagai sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 16 sampai 17. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada dua poin terkait ayat ini. Yang pertama, ayat ini jamaah menunjukkan akan adanya kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Ini disebut dengan mukjizat, karomah, atau al-ahwal asyaitoniyah. Jadi kejadian luar biasa itu ada tiga. Yang pertama adalah mukjizat, yang kedua apa? Karomah, yang ketiga adalah al-ahwal asyaitoniyah. Al-ahwal asyaitoniyah adalah kesaktian karena bantuan dari setan. Jadi kejadian yang luar biasa itu jamaah ada tiga. Tadi yang pertama apa? Mukjizat, yang kedua karomah, yang ketiga al-ahwal asyaitoniyah, kesaktian karena bantuan dari syaitan. Nah, yang terjadi di Ashabul Kahfi ini jamaah termasuk yang pertama, kedua atau ketiga? Kedua. Termasuk yang kedua, yaitu apa? Karomah. Bedanya apa Ustaz? Antara mukjizat, kemudian karomah, kemudian al-ahwal asyaitoniyah. Yang pertama adalah mukjizat. Kalau mukjizat jamaah kita tahu semua bahwasannya mukjizat tersebut Allah Ta'ala berikan khusus untuk siapa? Para nabi. Dan ini banyak. Di antaranya mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terbelahnya apa? Bulan. Dan itu disaksikan oleh kafir Quraisy jamaah. Namun karena kekufuran, kesyirikan telah mengakar di hati mereka, melihat mukjizat tersebut mereka masih apa? Tetap tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar adalah apa? Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada para nabi sesuai dengan keahlian masyarakat sekitarnya. Seperti orang-orang Arab di zaman Nabi SAW jamaah, mereka sangat mengagumi apa? Syair. Mengagumi syair. Sehingga Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala tantang mereka untuk bisa mendatangkan apa? Seperti Al-Quran.
Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tun." Kalau seandainya manusia dan jin mereka berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an 30 juz, mereka tidak akan mampu. Tantangannya diturunkan bi asyri suwarin. Kalaupun hanya 10 surat mereka tidak akan mampu. Tantangannya diturunkan hanya 1 surat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Datangkan 1 surat. Mereka juga tidak akan bisa. Padahal mereka adalah orang-orang yang ahli membuat syair. Kaumnya Nabi Musa, mereka mengagungkan sihir, sehingga Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa kemampuan yang luar biasa, sehingga tukang sihir Fir'aun yang mereka berkumpul jamaah dan sihir mereka luar biasa. Saharu a'yunan nas, sihir mereka bisa mensihir mata-mata manusia. Bukan hanya manusia secara umum, bahkan Nabi Musa pun matanya juga tersihir, sehingga tokat layaknya ular. Jadi sihirnya luar biasa. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi Musa pun merasa merasa takut. Lihatlah jamaah, ketika Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa menjadi ular, maka para tukang sihir sadar bahwasannya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu pasti bukan sihir, karena mereka tahu betul apa itu sihir. Ini yang dilakukan oleh Nabi Musa ini pasti bukan sihir. Oleh karena itu jamaah, mereka beriman. Mereka beriman di waktu duha, sebelum maghrib mereka dibunuh, mereka masuk surga. Jadi mereka beriman, masuk Islam tidak sampai berapa? 1 hari. Padahal dulunya datang untuk mengalahkan Nabi Allah, namun mereka ternyata tidak sampai sehari mereka sudah masuk Islam, dan mereka wafat dalam kondisi husnul khotimah. Ini yang pertama, mukjizat. Yang kedua adalah karomah. Kalau karomah ini jamaah adalah kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa sesuai dengan hikmah dan kebutuhannya. Dan karomah itu banyak. Jadi karomah itu tidak mesti hal-hal itu menakjubkan. Dalam artian manusia kaget melihat tersebut. Di antara bentuk karomah adalah ketika Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba pengaruh yang luar biasa. Makanya ketika para ulama menyebutkan di antara bentuk karomah, mereka mengatakan di antara bentuk karomah adalah apa yang Allah berikan kepada Ibnu Jauzi. Siapa Ibnu Jauzi? Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala jamaah, beliau adalah seorang ulama besar yang dengan izin Allah Ta'ala masuk Islam. Dengan izin Allah masuk Islam melalui dakwah beliau 100.000 orang. 100.000 bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang 100.000 itu ya nggak sebanyak 100.000 zaman dahulu. Ibnu Jauzi itu kata-katanya luar biasa, sehingga banyak orang-orang Nasrani, banyak orang-orang Yahudi yang mereka masuk Islam. Jadi karomah, kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada Ibnu Jauzi, kata para ulama, ini bentuknya pengaruh dari perkataan Ibnu Jauzi yang bisa mempengaruhi siapa? Manusia. Ini bentuk karomah. Di antara bentuk karomah adalah apa yang dialami oleh Khalid bin Walid, yang dimana beliau jamaah pernah minum racun. Jadi di antara bentuk karomah, beliau pernah minum racun. Jadi beliau tahu bahwasanya itu adalah racun. Beliau minum Bismillah dan dilihat oleh musuh-musuh Islam. Dilihat oleh musuh Islam, dia minum Bismillah, ternyata racun itu sama sekali tidak membahayakan Khalid bin Walid. Tapi jenengan jangan coba-coba jamaah. Saya mau nyoba ini kewalian saya sampai mana. Minum Baygon. Salah, Sprite ternyata sama-sama hijau jamaah ya. Iya. Di antara bentuk karomah adalah ini. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Ashabul Kahfi. Ini karomah. Jadi perbedaan antara mukjizat dengan karomah. Kalau karomah Allah berikan kepada siapa? Wali-walinya. Sedangkan mukjizat Allah berikan kepada para nabi. Yang ketiga adalah al-ahwal asyaitoniyah. Kesaktian-kesaktian yang Allah Ta'ala
kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh manusia dengan bantuan setan. Kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh manusia dengan bantuan setan. Hal ini jamaah, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang fasik, para penyihir, dukun, dan pelaku kesyirikan. Apa bedanya dengan karomah? Satu, kalau karomah itu murni pemberian dari Allah Ta'ala, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipertontonkan. Jadi karomah itu adalah murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Jadi sewaktu-waktu tiba-tiba dia mendapatkan apa? Sesuatu yang luar biasa. Ini karomah. Namun kalau seandainya orang mengaku itu karomah namun bisa diulangi dan bisa diapakan? Dipertontonkan, maka ini bukan karomah, namun bantuan dari siapa? Dari setan. Jadi kalau karomah itu nggak bisa diusahakan dan nggak bisa diulangi. Contohnya jenengan lagi dikejar sesuatu, kemudian ada kali 5 meter loncat tiba-tiba apa? Bisa. Itu insya Allah karomah. Tapi jangan diulangi. Kalau diulangi, coba karena karomah nggak bisa diapakan? Bisa diulangi. Tapi kalau ahwal syaitoniyah jamaah itu bisa diulangi dan bisa dipertontonkan dan bisa diusahakan. Di antara mereka ada yang harus menyembelih ayam apa? Cemani. Semuanya hitam kecuali apa ya? Kalau ini yang mulutnya itu hitam saja, Pak. Hitam juga ya? Semuanya hitam ya. Iya. Di antara mereka ada yang untuk mendapatkan al-ahwal syaitoniyah harus puasa mutih. Puasa mutih itu apa? Jawab aja enggak apa, jangan takut dibilang pengalaman. Iya. Puasa mutih. Di antara mereka untuk mendapatkan seperti ini jamaah ada yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan mereka ada yang baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi tarnya itu harus kencang dengan dorongan. Nanti orang yang ketika dia baca surat Al-Kautsar dengan jumlah tertentu dalam tar gitu, nanti yang di hadapannya akan apa? Akan mentah. Jangan dipraktekkan jamaah ya. Ustaz ini kok menggunakan ayat Al-Quran? Bisa. Kenapa? Karena dibacanya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga termasuk dalam perbuatan apa? Bid'ah. Jadi ada orang yang membaca ayat kursi 1000 kali, membaca ini 1000 kali dengan tujuan-tujuan tertentu. Kayak tadi, membaca ayat Al-Kautsar agar bisa mendorong manusia dari jarak jauh. Dan cerita seperti ini banyak jam. Ada yang cerita dengan cara membaca surat Yusuf dan seterusnya sambil melihat ke langit dan seterusnya. Barangkali ada yang punya pengalaman jemaah. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara karomah dan apa tadi? Kesaktian dengan bantuan setan. Jadi kalau karomah itu murni pemberian dari Allah, nggak bisa diulangi, nggak bisa diusahakan, nggak bisa dipertontonkan. Tapi kalau bantuan dari setan itu bisa diusahakan, bisa dicari-cari, kemudian bisa diapakan? Bisa diulangi dan bisa dipertontonkan. Di antara perbedaan yang lain, kalau seandainya karomah jamaah itu Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan al-ahwal asyaitoniyah Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Walaupun dari sisi pakaiannya sangat meyakinkan. Sorbannya besar, tasbihnya sekelapa contohnya, klotak. Jadi nggak dilihat dari apanya tampilannya, tapi dilihat bagaimana pemahaman dia, bagaimana pengamalan dia terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau pernah mengatakan, "Inna sahibana al-lais kana yaqul." Qultu Syafi'i. Saya pernah berkata kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya Al-Lais pernah berkata,
idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kalau seandainya kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, maka jangan tertipu sampai kamu jadikan Al-Quran dan hadis sebagai tolak ukur untuk mengukur baiknya Islam dia. Jadi kalau ada orang bisa berjalan di atas air jamaah, jangan tertipu sampai kita lihat bagaimana pemahaman dia terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Syafi'i ketika beliau mendengar ini? Beliau mengatakan qassara al-Laits rahimahullah. Laits beliau kurang, semoga Allah taala merahmatinya. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma', apabila engkau melihat seseorang bisa berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, bisa terbang di udara, fala taghtaru, maka jangan tertipu hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab, sampai engkau sesuaikan orang itu dengan Al-Quran. Tapi bagaimana keimanan dia kepada Allah, bagaimana ketakwaan dia, bagaimana amal soleh dia, bagaimana keteguhan dia dalam mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbedaan antara apa tadi? Karomah dan al-ahwal syaitaniyah. Jadi kejadian yang luar biasa ada berapa jemaah? 3. Pertama apa? Mukjizat, kemudian karomah, kemudian kesaktian dengan bantuan setan. Nanti poin yang kedua membahas tentang karomah Ashabul Kahfi. Kita lanjut habis ada. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjutkan. Pada poin yang pertama kita sudah sampaikan bahwasannya kejadian yang luar biasa itu ada 3. Yang pertama adalah mukjizat, yang kedua adalah karomah, yang ketiga adalah al-ahwal syaitaniyah. Poin yang kedua,
terkait ayat ini jamaah, kita akan sedikit menceritakan tentang karomah Ashabul Kahfi. Surat Al-Kahfi jamaah turun karena sebab orang-orang kafir Quraisy mereka mendatangi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka mendatangi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah untuk menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjawab hal-hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dia adalah Nabi yang sebenarnya. Namun kalau seandainya dia tidak bisa menjawab, maka dia bukan seorang Nabi. Di antara pertanyaan tersebut jamaah adalah pertanyaan tentang Ashabul Kahfi. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka ke Madinah tanya kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi kan mereka punya kitab, sehingga mereka tahu hal-hal yang terjadi pada zaman dahulu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mereka pulang ke Mekah menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah tentang apa? Ashabul Kahfi. Dan Allah Taala turunkan surat Al-Kahfi secara lengkap. Namun jamaah sekali lagi banyak di antara mereka yang juga tidak mau apa? Beriman. Singkatnya, Ashabul Kahfi ini jamaah mereka adalah orang-orang dari keturunan bangsawan. Jadi mereka itu orang-orang para pemuda yang mereka sebenarnya dari keturunan bangsawan. Kemudian mereka menganggap bahwasannya yang dilakukan oleh kaumnya ini adalah bentuk kesyirikan. Sehingga masing-masing dari mereka menjauhi keluarganya. Satu duduk, kemudian datang yang lain duduk, datang yang lain duduk. Ketika mereka sudah berkumpul jamaah, masing-masing di antara mereka sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh setiap mereka. Jadi mereka duduk itu sebenarnya mereka memikirkan sesuatu. Apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka pikirkan? Kesyirikan yang dilakukan oleh siapa? Kaumnya. Tiba-tiba satu orang di antara mereka jatuh mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Akhirnya yang kedua pun mengaku demikian, yang ketiga pun mengaku, dan semuanya mengaku demikian. Bahwasannya mereka datang ke tempat tersebut karena menghindari perayaan yang berbau apa? Kesyirikan. Akhirnya tersebarlah kabar mereka bahwasanya mereka tidak mau menghadiri perayaan-perayaan yang berbau kesyirikan. Akhirnya mereka dipanggil oleh raja. Setelah mereka dipanggil raja, mereka diminta untuk bertaubat. Mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Rabb kami adalah Rabb pencipta langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembah selainnya. Jadi mereka ketika diminta untuk bertaubat, mereka tidak mau. Mereka tetap kekeh bahwasannya Rabb mereka adalah siapa? Allah Ta'ala. Mereka ketika berani mengatakan hal itu di hadapan raja jamaah, mereka tidak dibunuh. Mereka diberi waktu untuk bertobat. Jadi mereka dikasih waktu agar mereka apa? Bertobat. Bertobat kemana? Kepada kesyirikan. Ketika mereka diberi waktu untuk bertobat, merenung agar mereka kembali kepada keyakinan yang diyakini oleh kaumnya, akhirnya mereka pun pergi ke gua dan mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini di antara doa jamaah yang perlu kita baca agar Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkanlah dari sisimu rahmat. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan mudahkanlah urusan kami. Mereka berdoa dengan doa tersebut. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua. Apa karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Yang pertama, mereka tidur selama berapa tahun? 309 tahun. 309 tahun. Ini kata para ulama tahun Hijriyah. Tapi kalau tahun Masehinya adalah 300 tahun. Jadi kalau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriyahnya 309
tahun. Yang di Al-Quran Masehi atau Hijriahnya? Hijriahnya. Ini karomah pertama. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Akhirnya kami menutup pendengaran mereka di dalam gua untuk beberapa tahun, 309 tahun. Jadi Allah Ta'ala jamaah tutup pendengaran mereka. Agar apa? Agar tidurnya semakin apa? Nyenyak. Jadi kalau tidur, kemudian ada suara apa? Nyamuk, itu aja kan tidurnya apa? Nggak nyenyak. Jadi mereka tidur jamaah benar-benar tidak mendengar suara apapun. Ini karomah yang pertama. Mereka tidur dalam waktu yang sangat lama. Yang kedua adalah mereka dijaga dari gangguan manusia. Bagaimana bentuk penjagaannya? Allah Ta'ala tidak menjelaskan. Hanya saja Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firaran walamulita minhum ru'ba. Kalau seandainya engkau melihat mereka yang berada dalam gua tersebut, lawalaita minhum firaran, lawalaita minhum firaran, tentu kali kamu akan segera kabur. Walamulita minhum ru'ba, dan kamu pasti apa? Ketakutan. Namun bagaimana cara Allah Ta'ala menjaga mereka agar mereka tidak didatangi oleh siapa? Manusia dalam waktu 309 tahun. Nggak tahu bagaimana caranya, hanya saja Allah mengatakan kalau ada orang yang lihat pasti mereka apa? Ketakutan dan langsung kabur. Ini yang kedua. Yang ketiga, matahari Allah Ta'ala atur. Allah Ta'ala atur matahari sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Jadi matahari itu enggak langsung mengenai mereka, dan juga tidak Allah Ta'ala halangi sehingga tidak ada sedikit pun sinar matahari yang masuk, tidak. Namun Allah Ta'ala atur bagaimana matahari ini tetap masuk tapi tidak apa? Tidak langsung. Ini bentuk karomah yang ketiga. Sehingga ketika matahari tetap masuk, sehingga mereka tetap mendapatkan apa? Kehangatan. Namun enggak semuanya, karena kalau semuanya ini juga membahayakan mereka. Yang keempat, tubuh mereka walaupun tidur dalam waktu yang sangat lama, mereka tetap terpelihara. Bagaimana caranya? Kata Allah Ta'ala, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Orang kalau tidur ke kanan terus seminggu, kira-kira gimana jemaah? Beralaskan tanah lagi. Ini berapa tahun? 309 tahun. Jadi bolak-balik. Ini cara Allah Ta'ala menjadikan tubuhnya itu tidak rusak atau yang lainnya. Ini yang keempat. Yang kelima, ketika mereka bangun, mereka merasa bahwasannya baru tidur berapa? Baru tidur sehari toh. Padahal sudah tidur berapa? 309 tahun. Ini bentuk keajaiban yang kelima. Keajaiban yang keenam, Allah Ta'ala muliakan anjing Ashabul Kahfi. Jadi anjing yang paling mulia itu anjingnya Ashabul Kahfi. Sampai disebutkan di Al-Quran berapa kali? 4 kali kurang lebih. Jadi Allah Ta'ala ulang kata anjingnya Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran sebanyak berapa kali? 4 kali. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasannya orang itu kalau dekat dengan orang soleh, dekat dengan wali, maka akan ketularan apanya? Keberkahannya, ketularan kebaikannya. Sampai anjing saja dapat kebaikan dari Ashabul Kahfi. Ini yang keenam. Yang ketujuh dari kisah Ashabul Kahfi ini jamaah menjelaskan bahwasannya adanya hari kebangkitan. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala mampu menjadikan Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun, kemudian Allah Ta'ala bangunkan mereka kembali, maka ini menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala mampu untuk membangkitkan manusia setelah Allah Ta'ala mematikan mereka. Makanya di Al-Kahfi Allah mengatakan liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Agar mereka tahu bahwasannya janji Allah Ta'ala itu benar dan bahwasannya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ini beberapa bentuk mukjizat, di antara bentuk karomah yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Di antara bentuk karomah lain, dan ini kata karomah yang paling agung adalah ketika mereka teguh di dalam tauhid.
Jadi bentuk karomah mereka yang paling hebat adalah ketika mereka teguh di atas tauhid. Walaupun mereka harus dimusuhi orang satu kota. Bahkan dimusuhi pula oleh keluarga mereka, dimusuhi oleh raja yang berkuasa di zaman itu. Ketika mereka bisa teguh di atas tauhid, ini adalah bentuk apa? Karomah. Karena karomah terbesar jamaah adalah ketika seseorang itu bisa apa? Istiqomah. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan a'dhamul karamah luzumul istiqomah. Karomah terbesar adalah ketika seseorang bisa apa? Istiqomah. Jadi karomah terbesar jamaah adalah ketika seseorang bisa istiqomah. Kalau ada orang di zaman ini jamaah, dia senantiasa menjalankan yang wajib, dia rajin menjalankan yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan dosa-dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Dia bisa menjaga pandangannya. Jadi walaupun dia mendapatkan godaan yang sangat luar biasa di jalan, tapi dia bisa menjaga pandangannya, insya Allah dia adalah wali. Insya Allah, kata seorang ustadz, di zaman ini kalau ada orang yang bisa menjaga pandangannya, insya Allah dia adalah apa? Wali. Kenapa? Saking susahnya menjaga apa? Pandangan. Jadi ketika seorang di zaman ini dia bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan, dia bisa menjaga pandangannya, insya Allah dia adalah seorang wali. Karena karomah terbesar adalah ketika seseorang bisa apa? Istiqomah. Ini ayat yang kedua. Sekarang kita masuki hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi man qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Sesungguhnya di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham. Diberi ilham artinya mendapatkan firasat, dan firasatnya itu apa? Benar. Dan seorang mukmin semakin dia bertakwa kepada Allah, maka semakin tajam apanya? Firasatnya. Fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Jikalau ada di antara umatku satu orang yang demikian, seseorang yang demikian, maka orangnya itu adalah siapa? Umar. Ini menunjukkan akan karomah Umar bin Khattab. Apa karomah Umar bin Khattab jamaah? Beliau adalah orang yang mulham. Apa itu mulham? Mulham adalah seseorang yang dimana apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab, apa yang terbesit di benak Umar bin Khattab, Allah Ta'ala wujudkan. Jadi apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab seringkali Allah Ta'ala wujudkan. Ini diantara karomah Umar bin Khattab. Di antaranya Umar bin Khattab pernah mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, lawit takhotna min maqami Ibrahim musalla. Sekiranya kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Sehingga orang setelah dia tawaf, ada sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Itu atas usulan siapa? Umar. Allah Ta'ala turunkan surat Al-Baqarah ayat 125. Ketika Umar melihat bahwasannya yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya orang baik, sehingga Umar mengusulkan agar tidak ada sahabat atau orang yang mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbincang, bertanya kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Syekh Umar bin Khattab mengusulkan agar adanya apa? Ijab. Jadi kalau mereka membutuhkan sesuatu harus bertanya di balik ijab. Umar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Rasulullah, sesungguhnya yang mendatangi atau yang datang ke rumahmu tidak semuanya orang baik. Maka coba kalau seandainya yang mau ngobrol sama istrimu ya Rasul, hendaknya dia ngobrol di balik apa? Hijab, penghalang. Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i
hijabin. Apabila kalian minta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah di balik apa? Hijab. Lagi-lagi itu atas usulan dari siapa? Umar bin Khattab. Yang lain terkait tawanan perang Badar. Di saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan agar tawanan perang Badar ini dibebaskan, namun dengan catatan mendapatkan apa? Tebusan. Namun Umar bin Khattab enggak, semuanya diapakan? Dibunuh. Dan usulan Umar bin Khattab diterima. Usulan Umar bin Khattab dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 67. Dan masih banyak jamaah usulan Umar bin Khattab yang Allah Ta'ala setujui. Di antara karomah Umar bin Khattab yang dimana sanadnya ini diperdebatkan jamaah, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, adalah ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan kerajaan Persia, dengan Faris. Di saat itu jamaah, di saat itu di saat itu kaum muslimin mereka dalam kondisi terdesak, mereka dalam kondisi hampir kalah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala di saat itu juga beliau di Madinah, beliau sedang berkhutbah, kemudian beliau mengatakan, ya Sariyah al-Jabala, al-Jabala, al-Jabala. Wahai Sariyah, Sariyah itu pimpinan pasukan tersebut, silakan arahkan pasukan kalian untuk naik ke gunung. Padahal peperangan di mana? Di Persia. Sedangkan Umar bin Khattab di Madinah, dan beliau sedang berkhutbah, sehingga orang-orang di sekitar Umar heran, ini sedang khutbah kok tiba-tiba apa? Ya Sariyah al-Jabala, al-Jabala, al-Jabala. Dan kemudian mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan mereka akhirnya naik ke gunung dan Allah taala selamatkan mereka. Sesampai di kota Madinah, mereka cerita bahwasannya mereka mendengar suaranya apa? Umar bin Khattab. Ini sanadnya diperdebatkan. Ada lagi yang sanadnya lebih lemah lagi. Saya sampaikan biar jenengan tahu bahwasanya kalau dengar kisah ini, ingat bahwasanya kisah ini apa? Lemah, tidak sahih. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di masa Umar bin Khattab? Sekali lagi kisahnya lemah, walaupun banyak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu menaklukkan kota Mesir, menaklukkan negeri Mesir. Di saat itu jamaah penduduk Mesir mengatakan kepada Amr bin As, kata mereka, lini lina hada sanatun la yajri illa biha. Wahai Amr bin As, sungai Nil kita ini ada 1 tahun yang dia nggak mau mengalirkan air kecuali ada sesuatu yang kita persembahkan untuk Nil tersebut. Kata Amr bin As, wa madak, apa persembahan tersebut? Inna idza kanat 13 lailatan nahwan min hadha syahr. Apabila masuk tanggal 13 dari bulan ini, kita mendatangi seseorang yang dia memiliki anak perempuan yang cantik. Kemudian kita minta agar kedua orang tuanya menyerahkan anak wanita tersebut, dan kita berikan kepada orang tuanya apa yang dia minta. Sehingga kalau engkau wahai Amr bin As berkeinginan agar Nil ini kembali apa? Mengalir, maka cari anak gadis kemudian dilemparkan ke sungai Nil. Amr bin As ketika mendengar usulan tersebut, dia mengatakan, inna hadza syai' la yakunu bil Islam. Yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Akhirnya dia pun menulis surat kepada Umar bin Khattab apa yang terjadi di Mesir, yang dimana sungai Nil tidak mengalirkan air, dan kata penduduknya harus menumbalkan apa? Anak gadis. Di satu Umar bin Khattab, beliau menulis sebuah surat yang isinya adalah min Abdillah Umar Amirul Mukminin ila Nil Misr. Dari Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab hamba Allah kepada sungai Nil di Mesir. Fa in kunta innama tajri min kibalika fala tajri. Engkau wahai Nil, sekiranya engkau bisa mengalir
Kalau seandainya mengalirmu itu karena kehendakmu, maka janganlah kamu mengalir. Jadi kalau kamu itu bisa mengalirkan air itu karena kehendakmu, maka jangan mengalir. Wa in kana Allahul wahidul qahhar huwa mujriyaka. Tapi kalau seandainya Allah yang Maha Esa yang mengalirkan kamu, fanasallallahu al-wahidul qahhar an yujriyaka. Maka saya minta kepada Allah agar Allah Ta'ala membuatmu mengalir. Fa'alqal bitaqah fin nil qabla yaumis salib bisyahrin. Sehingga jamaah Umar bin Khattab menulis surat tersebut dan mengatakan kepada Amr bin As radhiyallahu taala anhu agar surat itu diapakan? Dilempar ke Sungai Nil. Ketika dilempar ke Sungai Nil jamaah, hampir saja penduduk Mesir itu sudah mulai mau mengungsi. Karena sudah lama Sungai Nil tidak mengalirkan air. Namun ketika dilempar jamaah, tiba-tiba Sungai Nil kembali mengalirkan air. Sekali lagi jamaah, ini dinisbatkan kepada Umar bin Khattab sebagaimana disebut oleh Bidayah wa Nihayah dan kitab-kitab sirah yang lain, kitab sejarah yang lain. Sekali lagi, ini kisahnya tidak benar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, sebagai penutup, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya karomah itu ada. Namun dalam meriwayatkan karomah jamaah kita harus hati-hati. Karena banyak hal-hal yang mereka katakan bahwasanya ini karomah, namun itu semua adalah bentuk kedustaan. Ada yang mengatakan bahwasanya di antara karomah wali fulan adalah kalau seandainya Allah Ta'ala akan atau ingin menurunkan bencana kepada suatu daerah harus izin dulu sama wali fulan. Ini bukan karomah. Ini meyakini bahwasannya ada seseorang yang diberikan kekuasaan mengatur Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala berbicara sama fulan, maka harus izin dulu sama wali fulan. Keyakinan bahwasannya walinya bisa Isra Mi'raj berapa kali? Berkali-kali dan seterusnya. Ini yang seperti ini jamaah kita harus hati-hati. Jadi karomah itu ada, namun dalam meriwayatkan karomah kita harus hati-hati. Dan wali Allah Ta'ala karomah terbesarnya adalah istiqomah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.